Selamat pagi rekan-rekan petani walet. Pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang teknik kita menangani gedung walet. Seringkali gedung walet itu direspon oleh walet, merespon suara, tetapi walet gagal menembus LMB atau walet gagal menginap. Nah, atau gedung tidak produktif. Yang harus dilakukan dalam penanganannya adalah kita menemukan masalah sebenar dari gedung tersebut. Ketika walet gagal menembus LMB, walet berbanyak bermain di merespon suara panggil yang kita gunakan. Merespon mereka banyak, belasan atau sampai puluhan ekor, tetapi hanya 1-2 yang berhasil menembus LMB. Nah, kita harus tahu penyebabnya walet gagal melewati LMB, menembus LMB. Apa penyebabnya? Atau ketika dia berhasil menembus LMB, dia langsung keluar lagi, masuk keluar lagi. Kita harus memahami, mengetahui permasalahannya. Jadi tidak gedung yang tidak produktif atau gagal inap dan sebagainya, itu pasti masalahnya berbeda, tidak sama. Bukan masalah suhu kelembapan, bukan hanya masalah posisi suara tarik dan sebagainya, bukan hanya masalah suara inap yang tidak direspon. Saya juga bingung ketika membaca suara inap yang direspon. Karena fungsi suara inap itu hanyalah suara untuk manipulasi ruang inap, memanipulasi ruang inap seolah-olah ruang inap dipenuhi oleh ribuan walet. Itu memanipulasi. Fungsi suara inap yang kemudian kita kombinasikan, sinkronkan dengan suara tarik, itu fungsinya hanya satu, untuk memanipulasi ruangan seolah dipenuhi oleh ribuan walet. Jadi saya bingung ketika baca suara inap tidak direspon. Bagaimana sih suara dalam ruangan? Itu hanya fungsinya untuk memanipulasi. Nah, ketika kita menangani gedung walet, kita harus mengetahui masalah sebenarnya. Kita harus melalui pengamatan kita aja. Waletnya gagal menembus LMB, waletnya hanya keluar masuk, waletnya gagal turun sampai ke pintu ruang inap, atau walet sudah berhasil masuk ruang inap tetapi tidak nyaman dan keluar lagi. Itu masalahnya pasti berbeda-beda. Di situ kita harus melihat, harus memahami secara keseluruhan. Apakah waletnya gagal mendekati LMB, misalnya dia gagal mendekati LMB, atau dia gagal menembus LMB, atau dia menembus LMB hanya keluar masuk, atau dia gagal turun. Dia berhasil turun masuk ruang inap, dia keluar lagi. Dia gagal menginap dan sebagainya. Atau ketika sudah ada menginap, dalam perkembangannya tidak produktif. Hanya sangat sedikit yang menginap. Dalam 6 bulan hanya 1-2 sarang, padahal sudah banyak menginap. Dalam hitungan tahun sudah ratusan yang menginap, tetapi hanya belasan sarang. Itu berbagai macam faktor penyebabnya yang bisa menyebabkan gedung tidak produktif. Jadi suara yang penting, suara sangat penting untuk mengundang walet. Sangat penting. Kita tidak bisa pungkiri, khususnya gedung-gedung baru, itu suara sangat penting. Senjata utama untuk menarik perhatian walet. Gunakan suara yang punya karakter khusus dan berbeda dengan suara yang lain. Karena kalau suara terlalu familiar, walet juga sudah tidak merespon. Karena di mana-mana dia bunyi itu juga karakternya yang mirip-mirip aja. Terbang ke utara mirip-mirip, terbang ke selatan mirip-mirip, ke sana sini mirip-mirip, jadi tidak merespon. Tetapi ketika saudara gunakan itu punya karakter yang berbeda, yang bagus, dia akan merespon. Walaupun responnya mungkin tidak panjang, dalam 3-4 hari nanti hilang lagi, 3-4 hari muncul lagi, hilang lagi, tetapi tetap ada yang merespon, dan itu sudah bagus. Nah, suara sangat penting, tetapi selain suara, tentunya ada trik-trik khusus untuk kita menangani gedung kita. Walet gagal mendekati LMB, walet gagal menembus LMB, walet gagal turun, walet gagal menginap, gedung tidak produktif, maksudnya sudah ada menginap tapi tidak banyak,
banyak yang menginap tetapi sarang sedikit. Itu berbagai kondisi yang berbeda-beda. Jadi teknik penanganannya pasti berbeda-beda. Pemecahan masalahnya pasti berbeda-beda. Tidak sama semua. Jadi ketika gedung Anda tidak produktif, jangan hanya berpatokan pada suara yang tidak respon. Jangan hanya berpatokan pada suara, tapi harus dipahami kenapa gedung tidak produktif. Bukan hanya lingkungan internal gedung, ya maksudnya interior gedung, isi dalam gedung dan sebagainya, tetapi juga kita harus mengetahui kondisi eksternal, eksterior di luar gedung kita, tingkat persaingannya, gangguan-gangguan yang ada di sekitar, jumlah populasi dan sebagainya. Jadi kita harus banyak kita lihat. Tapi ini merupakan hal yang sebenarnya sudah diketahui secara umum, sudah banyak yang memahami apa yang saya sampaikan, sudah banyak yang memahami. Hanya saja terkadang kita lupa. Sudah banyak yang paham tapi kadang kita lupa. Lupa karena terlalu fokus pada respon walet. Kita lupa bahwa banyak faktor penentu. Sebenarnya sudah dipahami secara logika, sudah banyak yang memahami, sudah yang tahu, dan sudah banyak postingan-postingan dari teman-teman, bahkan postingan-postingan saya sendiri menjelaskan tentang hal ini, bahwa hal ini sudah cukup diketahui sih sebenarnya, sudah banyak yang tahu. Saya hanya mengulas kembali apa yang pernah saya sampaikan, apa yang sudah pernah teman-teman sampaikan, atau postingan-postingan lainnya. Saya kira semoga ini bisa bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat bagi teman-teman, biarlah bermanfaat yang bagi yang lain yang menyaksikan live saya pada pagi hari. Salam sukses buat semua ya. Sukses produktif. Amin.